Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tidak hanya membawa kemajuan infrastruktur, tetapi juga memunculkan fenomena sosial yang mengkhawatirkan, yakni maraknya praktik prostitusi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa banyak pekerja seks komersial dari luar daerah, bahkan luar Kalimantan, berdatangan ke wilayah ini untuk menawarkan jasa mereka. Pemirsa, jurnalis kami dari Kaltim, Rekan Zainul juga telah melakukan liputan khusus di lingkungan IKN. Rekan Zainul, bisa Anda laporkan informasi apa saja yang Anda dapat? Ya, baik rekan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya melaporkan kembali bahwa memang sejak 6 Mei kemarin, 6 Mei 2025, saya telah melakukan liputan investigatif di kawasan Ibu Kota Nusantara, di mana liputan ini menelusuri kawasan KIPP atau kawasan induk pusat pemerintahan, lalu kemudian area atau kawasan delineasi IKN khususnya di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Tribuners, di mana Kecamatan Sepaku ini sendiri memang terdiri dari beberapa desa, diantaranya yang paling terkontaminasi dengan IKN itu adalah 3 desa. Salah satu diantaranya adalah Desa Pemaluan. Di sini Tribuners, saya melakukan investigatif seiring maraknya informasi yang bermunculan di masyarakat maupun di media sosial kaitannya dengan aktivitas prostitusi online atau prostitusi yang terjadi di kawasan ibu kota Nusantara. Memang tidak bisa dipungkiri Tribuners, aktivitas semacam ini ternyata diketahui oleh masyarakat itu sudah tumbuh sejak IKN berdiri, begitu. Dan para pelaku prostitusi ini, Tribuners, mereka juga sudah mulai memanfaatkan berbagai modus, terutama dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada konsumennya, lalu kemudian juga mereka memanfaatkan platform media sosial seperti aplikasi hijau atau yang disebut aplikasi hijau. Mereka membuka jasa prostitusi di sana, lalu dengan mencantumkan nomor WA. Setelah itu nanti para konsumen atau calon pelanggannya dia akan bertransaksi di situ dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Memang Tribuners, aktivitas semacam ini itu terjadi di kawasan IKN ya. Bahkan saya mencoba membuka aplikasi hijau ini di tepat di kawasan KIPP, itu jaraknya sekitar 3 kilometer. Di mana dari jarak 3 kilometer ini Tribuners bila diakumulasikan itu berada tidak jauh dari kawasan rest area. Di mana setiap pengunjung yang berdatangan di KN itu terlebih dahulu diarahkan di rest area, lalu kemudian mereka menuju kawasan KIPP. Selain itu, Tribuners, saya melakukan pendekatan investigatif juga dengan para pelaku atau para pelaku prostitusi ini secara langsung. Mereka itu telah menyebar ternyata. Mereka menyebar tidak hanya melalui aplikasi, tetapi juga di tempat-tempat tongkrongan seperti kafe-kafe. Bahkan ada kafe yang posisinya itu ada di sekitar KIPP, ya, dan juga ada di sekitaran Kecamatan Sepaku. Jadi mereka di sana cenderung menyendiri begitu, lalu kemudian seolah memancing untuk melakukan uh, interaksi dengan calon pelanggannya ataukah dengan yang lain. Atau juga mereka memanfaatkan modus-modus yang lain seperti menanyakan lowongan pekerjaan, lalu kemudian menanyakan hal-hal yang lebih mengarah ke sana, Tribuners. Selain itu, Tribuners juga mereka sebelum ke IKN, mereka telah mengetahui ini jauh sebelum itu ternyata ada mucikari yang membawa mereka masuk di sini atau dalam tanda kutip mami mereka yang mengantarkan di IKN. Setelah itu mereka punya komplotan sendiri atau komunitas, lalu kemudian mereka menyebarkan informasi bahwasanya di kawasan IKN ini
pelanggannya cukup banyak. Bahkan pas sedikit di antara mereka Tribuners itu mengaku ada yang melayani tamu paling sedikit 8 orang dalam satu hari. Gitu. Lalu kemudian Tribuners mereka juga tergiur dengan bahwa tamu-tamu yang mereka layani di IKN itu cenderung royal begitu. Royal dalam artian contoh dari harga yang mereka sepakati untuk melakukan transaksi tadi, ternyata ada tips yang diberikan lebih besar begitu. Selain itu, Tribuners, uh, para pelaku ini rata-rata berasal dari luar daerah, seperti dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Begitu. Mereka datang ke IKN, mendapat informasi dari jaringan sesama PSK di antara mereka, lalu mereka kemudian menjalin komunikasi dan mencari pelanggan yang ada di kawasan IKN. Tribuners, mereka mengaku bahwa pelanggan mereka itu bervariasi ya. Bahkan ada yang diantaranya adalah para pekerja konstruksi IKN. Hal ini mereka akui sendiri bahwa setelah melakukan transaksi seperti itu, mereka kemudian membangun komunikasi sampai dengan tukaran nomor HP, nomor WA. Kemudian bahkan sedikit di antara mereka menjadi pelanggan. Ini pasar bagi mereka di IKN itu cukup menjanjikan karena dari pelanggan-pelanggannya itu memberitahu teman-temannya bahwa ini ada teman yang bisa diajak begini begitu seperti itu Tribunas. Lalu kemudian mereka menyasar para warga sekitar atau penduduk lokal sekitar untuk melakukan kegiatan yang sama gitu. Selain itu mereka juga mengaku memiliki semacam dokter khusus untuk perawatan agar karena ada kekhawatiran di antara mereka bahwa penyakit menular akan mengancam mereka. Tapi mereka dengan dokter khusus itu, kemudian mereka bayar sekitar 5 jutaan satu bulan begitu, dengan melakukan perawatan rutin, kemudian pencegahan-pencegahan yang lainnya seperti mereka mau konsumsi obat dan seterusnya. Dan itu juga tempat eksekusi mereka itu ternyata setelah melakukan transaksi itu Tribuners eksekusinya adalah di sebuah guest house dan ada salah satu guest house yang paling sering mereka jadikan langganan di sana cukup menarik juga menurut mereka karena guest house-nya dengan fasilitas yang telah tersedia dengan baik dan menjanjikan kenyamanan di sana serta keamanan dan privasi di antara para pelaku prostitusi itu dan juga para tamunya begitu. Benar, saya mencoba memancing lebih jauh untuk mereka bercerita dengan saya apakah ada tamu mereka yang kebetulan bekerja sebagai pegawai otorita. Namun mereka mengatakan itu tidak mengetahui secara jelas. Hanya saja di antara diskusi mereka dengan tamu-tamu yang mereka layani adalah ada yang bekerja di kawasan IKN. Tetapi dia tidak tahu apakah di IKN itu bagian apa, apakah dia di bagian otorita atau bidang yang lainnya, Tribunas. Namun tak sedikit juga di antara mereka mengatakan bahwa tamu yang mereka layani itu cenderung pekerja konstruksi begitu dengan alasan mereka adalah jauh dari keluarga seperti itu. Selain itu, Tribuners, saya juga mencoba menelusuri terhadap pekerja-pekerja konstruksi dan ternyata mereka juga mengakui bahwa uh, hal semacam itu adalah merupakan bagian dari kebutuhan oleh mereka. Terlebih lagi mereka didatangkan dari luar daerah untuk bekerja di IKN selama berbulan-bulan seperti itu. Lalu bahkan tak sedikit di antara mereka juga sudah menjadi semacam rahasia umum hal yang seperti itu. Mereka memanfaatkan hal ini atau melampiaskan uh, yang mereka inginkan melalui aplikasi online. Jadi para pekerja itu rata-rata memiliki, bukan rata-rata ya, tapi kebanyakan mereka punya aplikasi hijau itu. Karena dari aplikasi itu mereka bisa lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, utamanya dengan kegiatan yang mengarah kepada prostitusi tadi.
Selain itu, Tribuners, data ini juga diperkuat dengan uh, Satpol PP Penajam Pasir Utara yang telah memulangkan sebanyak puluhan bahkan mendekati ratusan PSK yang berasal dari kawasan Penajam Pasir Utara, termasuk diantaranya di IKN. Itu para PSK itu, Tribuners, dari data yang dihimpun oleh Satpol PP, mereka rata-rata berasal dari luar dan setelah dikembalikan di daerah asalnya mereka masing-masing. Sementara itu, Tribuners, yang dapat saya laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zaid. Selamat kembali bertugas. Jaraknya ada 200 meter, 300. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.